Minyak po. Udah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, hari ini kita berjumpa lagi di setiap per dua minggu di obrolan budaya Opsid Medan Punya Cerita. Dalam nggak tahu, tapi nanti secara teknis mungkin kan apakah secara tim teknis mungkin nanti akan ngobrol ini Wak Jo, apakah durasi rentang waktu yang kita buat itu terlalu jauh atau saja nanti bisa mundur seminggu sekali. Ini kan biasa kan durasinya 2 minggu itu sekali. Ya, itu nantilah tim produksinya itu apakah sudah sesuai atau tidak, atau karena beberapa kawanan rekanan itu dia masaan terkait program ini banyak nanya kenapa kok agak terlalu lama ya durasi, maksudnya durasi rentang waktu ininya ya, durasi 2 minggu sekalinya itu Dewa. Nah, itu mungkin nanti bisa dipikirkan. Nah, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah hadir pada malam hari ini, baik yang di rumah maupun yang di studio Oma Sehat. Seperti biasa, obrolan kita pada malam hari ini ditemani oleh Mas Aan sebagai Ketua Departemen Keimanan di Opsid Medan, Wak Jo sebagai penggiat budaya. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah Hanyut Lancang. Hanyut Lancang ini sebuah tradisi lah, tradisi turun-temurun yang katanya itu ini dilaksanakan berarti memang aktivitinya ada itu ya kan Wak Jo kan. Nah, harapannya sebenarnya ruang-ruang ini adalah kita buat pemahaman sederhananya itu ya paling tidak per 2 minggu sekali itu Opsid Medan itu dalam hal ini ada Opsid Medan Punya Cerita itu memberi dia informasi terbaru ya kan, memberi informasi terbaru terkait bahasa dan budaya, termasuk hari ini Hanyut Lancang yang mau kita komburkan lah ya kan pada malam hari ini. Jadi memang sekarang ini sudah mulai dibentuk pelan-pelan tim produksinya lah, tim produksi obrolan sejarah dan budaya di Opsid Medan Punya Cerita ini. Ya mudah-mudahan nanti pelan-pelan dan nggak terasa juga memang sekarang sudah kita di catatan ketiga nih, catatan ketiga pelan-pelan kan. Ya harapannya teruslah dan kita juga berusaha menyuguhkan sebuah informasi yang memang kalaupun ada yang sudah pernah mendengar gitu atau melihat membaca ya alhamdulillah, karena memang terkait sejarah dan budaya ini kan dia memang harus dikabarkan Wak Jo sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepada halayak ramai dia itu. Terutama malam hari ini ya, yang kawan-kawan yang berada di rumah yang ikut live streaming kita di Instagramnya STHolic Medan. Ya alhamdulillah mungkin sampai di catatan ketiga ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Mudah-mudahan kita berdoa pandemi ini berakhir ya kan Wak Jo. Jadi aktivitas kita juga bisa lebih besar nih Mas, bisa lebih dan menghasilkan karya-karya yang positif lah, terutamanya di Opsid Medan Punya Cerita. Hanyut Lancang itu sebuah tradisi lokal yang ada di Sumatera Utara ini.
sebuah tradisi lokal yang ada di Sumatera Utara yang memang setiap tahun di di bulan Hijriah, Julhijjah, astagfirullah. Iya, di bulan Julhijjah yang setiap tahunnya dilakukan ini tradisinya. Menarik, banyak hal sebenarnya, Wak di Hanyut Lancang ini, baik dari sisi banyak, tapi nanti sebenarnya kalau aku sebenarnya mengangkat Hanyut Lancang ini nanti sampai pada, ya ini sebuah tradisi, tapi bagaimana dia nantinya tradisi ini bisa menjadi, maksudnya muatannya dia, Wak, pandangannya adalah selain nanti kita bicara-bicara ini memang sebuah tradisi, apa ya, output lah dia yang keluarannya dari Hanyut Lancang yang dilakukan setahun sekali ini, yang beradanya di Kabupaten Langkat kan. Nah itu mungkin dari sisi mana lah, dari sisi sosial, ekonominya terutama itu ya, itu dia. Nah kebetulan Wajo sampai hari ini terkait tema kita pada malam hari ini, Hanyut Lancang ini, beliau masih aktif ya, masih aktif, apa bahasanya, melakukan pendampingan lah, ya lebih jauh lagi pada pola-pola penelitian lah, itu pada konsep-konsep penelitian terkait Hanyut Lancang ini. Aku pikir langsung aja Wak Jo, atau Mas Aan ya memandang. Serah Bang Jo kan boleh kan? Iya Mas Aan aja, Mas Aan. Hanyut Lancang Mas Aan. Karena kalau aku pribadi memang terkait Hanyut Lancang ini dia Mas, apa ya, di persepsiku di awal itu ini sama dengan lancang kuning itu. Tapi entah bagaimana ya, kita hari inilah ini yang mau kita kupaskan, mau kita bicarakan, mau kita obrolin, mau kita komburin. Nah itu dia Mas An. Baiklah. Enggak, maksudnya kalau Mas An itu apa ya? Maksudnya baru sudah pernah dengar atau baru. Nah, artinya nah namanya kita ngobrol santai kan, ngobrol sejarah dan budaya kan. Nah, kebetulan hari ini ini termasuk bagian apa dia, Wak? Sejarah juga ya, budaya juga ya, tradisi ya. Nah, itu Mas, tradisi dia. Lanjut tradisi. Nanti kan mengupas tuntasnya itu nanti dia, pintunya itu nanti dibuka itu sama Wak Jo. Nanti kita bisa masuk dalam sisi-sisi mana, sosial, ekonomi, dari sisi mana-mana tuh nanti. Nah, tapi Mas lah dulu pandangannya Tentang Hanyut Lancang menginformasikan ini, bahasa kita menginformasikan ya kan, terkait Hanyut Lancang. Silakan Mas An. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita memandang lah ya kan, yang namanya Hanyut Lancang, dengan lancang berarti perahu, lancang kuning ya. Khas itu dengan kemelayuan. Budaya Melayu, suku Melayu. Tapi kalau kita melihat dari satu hal, Hanyut Lancang ini kan dia antara dua sisi. Ada dia memandang dari tradisi, dan ada memandang dari legenda. Kadang kita kan belum sampai apakah benar tidaknya ini cerita atau mitos ini. Ini benar tidaknya kita kan belum paham sampai ke sana. Makanya kita bawa ini. Makarnya ini. Juru kuncinya, enggak ya? Tapi yang sering kita dengar itu kan Hanyut Lancang ini ceritakan masalah satu keluarga yang memiliki anak kembar ya, anak kembar ya. Ya kira-kira begitu Mas. Kembar ya, yang satu kira gitu. Laki-laki dan yang satu wanita. Kalau si laki-laki namanya kalau nggak salah itu si Tambuaya. Si Tambuaya. Kalau yang perempuan namanya Siti Fatimah.
cuman dalam wujud buaya, Krokodil lagi. krokodil. Buaya. Krokodil. Ya buaya lah mas. Nah, artinya kan antara iya dan tidak ini. Bagaimana mungkin seorang manusia melahirkan buaya? Kan antara iya dan tidak ini kita ini. Iya. Cuman Tapi tradisi ini dilakukan setiap tradisi tahun. ini dilakukan setiap tahun, Ya, bahkan hampir udah 100 sampai tahun. 100 tahun. Iya, satu Berarti abad. udah 100 kali nih Iya. dilakukan. Nah, Nah, kalau melihat 100 tahun berarti sekitar di tahun 1900 sekian kejadian mulainya ya. 18. 1700-an. Wih, wow, lebih lah berarti mas. Berarti udah lebih dari 100 Oh, tapi tahun. enggak di abad 17 itu mungkin Iya. Kejadiannya. kalau ritualnya kan tradisinya Oh, ya. gitu Itu ya. mas, iya. Kelahirannya itu. Kelahirannya kira-kira gitu. Ini kan momen sebenarnya. Memperingati lah kalau bahasaku kira-kira seperti itu ya Wak Jo ya. Iya. Nah, itu Karena dia. kan kita belum tahu nih sebab musabab. Kalau seandainya 1700 san itu kan ibaratnya apa yang diucapkan itu bisa terwujud ya. Iya. A katanya A. Ya kan? Betul tuh Bang. Batu lah jadi batu. Oke, lanjut. Nah, tapi karena memang dia sudah dilakukan dan bakalan ada Sampai hari ini. sampai hari ini, Iya. artinya kan kita sebagai generasi sekarang ini meyakini karena memang itu ada. Mm-mm. Tapi kan kita belum tahu kebenarannya. Tapi Iya. ketika sudah dilakukan dan sudah bertahun-tahun, berkali-kali, hal itu menandakan sesuatu untuk mengangkat daerah atau memperkenalkan daerah atau memperkenalkan sumber daya dari desa Priasan tuh ya, di Iya. desa Priasan di Langkat. Pasti ada itu yang akan diangkat. Selain mempertahankan. Selain mempertahankan budaya, pasti nanti akan ada yang terangkat di sana. Oh, iya. Saya kira seperti itu. Karena yang namanya lancang, kalau dari segi fisik ya kita kenal itu perahu. Tapi dari segi bahasa, lancang bukan hanya perahu. Lancang itu ibaratnya melawan arus. Oh, gitu. Contohnya kayak ada orang tua, lancang kali. Oh, Lancang kali kau kan. iya, lancang kali Wak gitu. Berarti dia udah melawan arus gitu. Ya, makanya lancang itu artinya menebas angin. Ini bener ya Bang ya? Lancang kali ya kan. Lancang kan gitu. Iya. Jadi Lontong kali gitu lain lah ya. Kalau lontong kali lain ya mas. lain itu. Cak lontong nanti marah gitu. Nah, kalau dari situ aja kan kita sudah bisa melihat bahwa menghanyutkan lancang artinya menghilangkan sesuatu yang tidak baik di sana. Oh, luar biasa itu. Bisa jadi seperti itu. Atau menghindari hal-hal yang Negatif. negatif ya. Menghindari hal yang buruk ya. Iya, ini hal yang buruk. Itu ya. seperti itu. Makanya ritual itu dilakukan. Mm-mm. Oke. Itu waktu dilakukan. Iya. Iya, kita Itu ngawur iya, Pak. iya, tapi nanti mungkin lebih jauhnya kan gini dia. Wak Jo nanti mungkin menjelaskan mungkin harapannya secara detail gitu. Detail. Kira-kira selama kurun waktu 100 tahun itu kan. Kira-kira gitulah ya, lebih kurang ya. Pernah atau tidak dilakukannya misalnya ritual itu ya kan. Nanti Wak bisa cerita itu. Karena sedikit kali informasi. Karena masalahnya. landasan karena landasannya kan pasti kan ada sesuatu tuh. Ada sesuatu. Ada sesuatu. Kenapa ini harus setiap tahun dilakukan? Atau pernah nggak tidak dilakukan? Nah, kira-kira gitu deh Wak Jo. Iya. Ini nanti kita itu masuklah dalam obrolan kita selain nanti hanyut lancang sesungguhnya itu apa gitu. Iya. Oke Wak Jo, jangan disapa aja rokok yang mainkan. Kawan-kawan di rumah mungkin kan udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam.
Eh, salam juga untuk leluhur-leluhur ya kan, untuk Nabi Allah, untuk semuanya. Suaranya nggak diikut. Berat juga ini ceritanya sebenarnya. Pakai pecah-pecah. Mudah-mudahan malam tadi kita diringankan gitu pembahasannya gitu, Pak. Aduh. Ya kan? Ya udah. Ya. Karena topiknya yang mengangkat Ya pokoknya kita senyum aja lah. Maksudnya biar ringan gitu kan. Gitu ya. Oke aja jangan senyum aja maksudnya gitu loh kalau bilang senyum. Jadi senyum. kalau cerita tentang Hanyut Lancang sebenarnya kan dari tahun 2013 aku udah mulai terus intens ikut pembicaraan Hanyut Lancang. Kalaupun misalnya Apa itu ikut tradisi? Bukan mengikuti ya, tradisinya ikut itu. mengikuti itu ya. Oh. Ikut ke situ, ikut terlibat, ikutlah berjumpa dengan pawangnya, dengan apanya semua di situ. Ya kalau memang silsilahnya yang cerita sejarah yang seperti yang Mas Aan memang betul lah. Jadi Hanyut Lancang itu memang saudara kembar yang namanya yang laki-laki namanya si Tambuaya, yang namanya Siti Fatimah. Yang satu namanya si Hitam Buaya. Si Tambuaya. Sitam. Si Tambuaya. Yang satu lagi Siti Fatimah. Siti Fatimah. Oke. Jadi si Tambuaya itu laki-laki Mm-mm. dan itu yang Itu nama ya? Ya, yang Nama. sampai sekarang punya keturunan. Keberadaannya dulu, Wak. Ini di mana ini kira-kira? Jadi kawan-kawan di rumah tahu itu. Jadi Hanyut Lancang ini tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Perhiasan, Wah. Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langka. Oh. Ya kan? selesai. Selesai, Mas. Selesai bukan selesai. Selesai. Ya. Cuman nggak tahu secara nahusropnya nanti mungkin ada kaitannya selesai itu. Di end namanya itu kan. Selesai. Berakhir gitu. Iya. Oke. Lanjut. Jadi Siti Fatimah ini dilahirkan ya dari keterangan ibu yang kemarin dijumpai, dari keturunan-keturunannya. Siti Fatimah ini dulunya seperti cicak kecil, seperti cicak dulunya. Cicak. Dilahirkan seperti cicak, menempel di badannya si Tambuaya itu. Oh. Jadi lama-lama diletakkan di dalam tempayan, makin Volumenya besar. nggak dibesarin, Pak? Iya. Maksudnya biar jelas juga di rumah kan. Ini biar orang nggak mereka ini Wak Joni ngomong apa gitu maksudnya. Jadi kan kalau jelas oh iya ini dia itu. Kalau Pak bingung nanti di rumah. Wak Joni ngomong apa gitu. Diletakkan di Jadi tempayan. informasinya sampai maksudnya. Cicaknya itu diletakkan di tempayan, makin lama makin besar. Mm-mm. Nah, maka suatu saat ketika dia semakin besar, dipindahkan tempayan, dipindahkan ke bak mandi, dipindahkan ke kolam, makin lama makin besar. Jadi dari dipercaya orang itu, dia minta dipindahkan ke sungai, maka dipindahkan oleh keluarganya ke sungai. Itulah yang diperingati oleh keluarga dari si Tambuaya ini untuk memindahkan Siti Fatimah tadi. Artinya ritual ini dilakukan berarti memperingati ya, Memperingati. semacam merayakan Iya. atau ulang tahun lebih tepatnya. Iya. Anniversary lah gitu ya. Iya. Disnatalis nggak bisa Iya. ya. Nggak bisa ya. Jadi, kira-kira itu ya. Dari perbincangan dengan keturunannya, si Tambuaya ini kalau dia malam, dia akan berubah wujud menjadi seorang perempuan. Abangannya. Enggak, Siti Fatimahnya. Oh, Siti Fatimahnya. Oke. Siti Fatimahnya. Kalau malam. Ya, berubah wujud jadi perempuan. Nanti sampai dia sampai matahari mau terbit, dia balik lagi ke dalam cangkangnya. Itulah yang bentuknya cangkangnya seperti cangkang buaya itu. Nah, apakah cerita ini yang belum belum tergali lebih dalam, kenapa dibilangkan itu kepercayaan? Tapi mereka gini, di daerah Melayu itu ada kepercayaan bertabi istilahnya. Bertabi ini apa ini? Istilahnya Maksudnya apa ya? Wak jelaskan. Gimana ya? Karena kan yang nonton ini kan Iya, dari Sabang sampai Bertabi Merauke. ini maksudnya apa ya? Ada pantangan istilahnya. Bertabi itu istilahnya ini ya, gini mana ya? Jangan salah-salah kata gitu mengucapkannya. Nah, itu.
Adab juga termasuk. adab juga. Oh. Jadi itu yang dipercaya mereka. Jadi bertabiknya itu jangan bertabik-tabik lah istilahnya untuk menceritakan tentang si Tambuaya ini, tentang si Fatimah ini. Itu yang dipercaya mereka, yang dipercaya mereka. awal mulanya gitu. Di awal-awal atau sampai dengan hari ini gitu. Udah sampai hari ini. Oh, hari ini. Sampai hari Terus. Nah, itu kan sebenarnya itu tradisi ini dari situ dilakukan, tradisi lanjut lancang ini dilakukan untuk kalangan keluarga saja. Tapi karena kampung perhiasan itu rata-rata berkeluarga, makanya semuanya ikut terlibat. Jadi Wakjo di sekitar abad 17 itu memang Itu kelahirannya. memang sudah terjadi di kampung desa perhiasan itu. Kelahirannya itu. Iya, memang di desa perhiasan, Iya, diselesai itu memang. Iya, Sampai dengan hari ini ya. sampai hari ini. Terus Jadi disitulah pertama kali orang tuh menghanyutkan Buaya Siti Fatimah tadi iya. ke sungai, namanya Sungai Wampu kan. Oh, Sungai Di Wampu. Sungai Wampu itu panjang sih sebenarnya ceritanya ini, kalau misalnya tentang Ya nggak apa-apa, kita panjangan terus. sejarah. Kan ada durasi waktu 2 jam lebih atau bahkan 3 jam lah. Untuk aja nggak apa-apa, sampai 3 jam boleh. Terus Waktu menghanyutkan itu dipercaya mereka menggunakan lancang kuning atau lancang, namanya perahu lancang. Nah, di situ sebenarnya diletakkan dipercaya mereka Siti Fatimah itu dijaga oleh 44 panglima awalnya. 44 panglima. Itulah awal-awal ketika dilakukan ritual ini gitu ya, ya. ritual itu dilakukan. Oh. Dipercaya bahwa Siti Fatimah itu Mhm. dikawal oleh 44 panglima. 44 panglima itu itulah dia berapa itu? Pokoknya dari 44 itu 17. enggak ada bagian-bagian itu. Yang kerbau berapa, yang untuk unggas berapa banyaknya. Nah, itulah Oke, iya. Jadi dari sekarang karena sudah, kalau nggak salah kerbaunya ada berapa, 11 kalau nggak salah kerbaunya itu yang dipotong. Untuk tradisi ini gitu. Iya, 11 kerbau yang dipotong. Selebihnya itu burung atau unggas atau apa gitulah. Jadi karena itu memberatkan sudah dari pawangnya ngobrol sama panglima itu, jadi disepakatkan sekarang jadi 17. Terjadi pergeseran ya. Iya. Terjadi Karena pergeseran nilai ketidakmampuan dari secara ekonomi. iya, dari komunitas. Maka terjadi pergeseran nilai Iya. tadi. tidak mampu dia, makanya jadi sekarang 17. Nggak mempengaruhi Itu kan sudah kesepakatan dengan ritualnya ya. tidak kesepakatan, itu sudah kesepakatan dari pawang dan mungkin panglima-panglima itu. Jadi tapi iya. di antara ke-44 panglima itu yang paling hebat itu ada namanya panglima hitam, merah, kuning, putih. Itulah yang sebagai lambang bendera-bendera di kapal lancang kuning, kapal lancang tadi, lancang tadi. Itu penghiasnya. Itu dia Mas, ternyata Nah. simbol-simbol Iya. itu dihadirkan juga di Iya. Dilancang tadi. lancang tadi ya. Jadi di dalam lancangnya isinya juga ada itu bubur merah, bubur putih, bubur apanya kuning, ada apa gitulah. Ada nasi hitam, nasi apa gitu juga. Itu diletakkan itu. Iya. Nah, jadi sekarang ini karena 17 itu jadinya ayam yang diletakkan di situ, ayam utuh ya. Cuman istilahnya ada kepalanya, ada kakinya, ada sayapnya, ada semua kayak gitu, tapi sudah dipotong-potong gitu pertama. Dan di situ makanannya itu bentuknya yaitu 17 jenis makanan itu. Ada gegaboh kata orang itu, ada pulut, Iya. ada apa segala macam, semua di situ ada. Pokoknya 17 bentuk makanan itu diletakkan di situ. Aku sampai sekarang memang sebenarnya belum bisa menggali lebih apa ya, karena mungkin ya, karena Menggali maksudnya dalam keberadaan ya, atau menggali lebih, karena ini pasti sesungguhnya, atau lebih dalam lagi ya? lebih dalam lagi sebenarnya, karena mungkin ada ketertutupan dari dari keluarga si Tambuaya mengenai tradisi ini. Tapi Ada hil dan hal lah gitu. ya, kira-kira. tapi apa mungkin karena mungkin
ketidaktahuan atau ketidaksampaian pesan kepada mereka yang bisa ditafsirkan sama mereka. Tapi dari perjalanan itu aku sedikit bisa menafsirkan sebenarnya dari perjalanan Iya. selama beberapa Sebenarnya tahun. ini gitu ya. Iya. Oh. Dahulunya menghanyutkan lancang itu cuman menghanyutkan lancang. Tidak ada. Tidak ada upacara untuk mengobati atau apa, tidak ada. Lah terus ini belakangan Nah, kebelakangan ketika ada orang-orang masyarakat yang ingin berobat dan minta ini, makanya dilayani. ada orang apa, Pak? Yang ingin berobat, minta begini. Ini minta apa ini. hubungannya tradisi ini dengan ritual pengobatan apa misalnya? Kok di awal-awal kan sementara nggak ada ceritanya prosesi pengobatan gitu. Nah itu coy, sebenarnya itu kan kemarin waktu sekarang pawangnya namanya Pak Yo, Ah, Raja Ali namanya. Nah dia cerita bahwa ketika ada orang meminta, waktu itu tidak mau dibuat, maka dia kena tegur sama panglima prima itu. Kalau ada orang tidak berobat, anak apa, dia dilayani. Tapi dalam rentang waktu di bulan Zulhijjah itu aja ya? Atau setiap hari? Atau di luar itu? Enggak. Di apa itulah, di acara hanya lancang itulah. Oh gitu. Nah, jadi kalau ada yang mau berobat, yang mau apa, mau minta apa, semua di situ dilakukan. Di satu hari itu aja. Di satu itu. Berarti di luar itu tidak ada Tidak ada. ritual pengobatan. Tidak ada. Oh gitu. Oke lanjut aja. Jadi sini sudah generasi keberapa ya, lupa nanya ya. Ah, Lupa, generasi ke-6 atau ke-5 gitulah, atau ke-7. generasi kelima atau keenam Ah, yang melakukan Iya. ritual ini ya Iya. setiap tahun ya. lupa, jangan lancang. Cuman yang melakukan ya, Iya. yang melakukan. Bukan kelahiran dia, yang dihitung Yang dari melakukan, kelahiran. ya, Yang yang melakukan. Iya. Melakukan acara itu. Makanya sebenarnya uniknya yang aku lihat dari hari yang lancang uniknya itu apa sama itu? seperti penafsiran aku dengan masaan. Ah, Kata lancang di situ sebenarnya kan istilahnya nah ini udah masuk kita nih mas. kata Ya kan? gegabah, Hmm. bisa dibilangkan sombong atau apa kan gitu kan. Nah itulah yang sebenarnya ingin dihanyutkan, itu pesan yang sebenarnya disampaikan sama itu. Jangan lancang, jangan gegabah. Ini jangan pesan sombong, dari jangan tradisi apa. hanyut lancang itu ya. Nah itu yang sebenarnya yang dilakukan. Makanya itu yang hanya dilarutkan, dibuang dia semuanya. Nah itu yang harusnya disampaikan kepada masyarakat. Ada yang Nah melanggar itu, Bang. itu yang tidak sampai kadang-kadang di apanya. Tidak sampai. Pesan itu Pesan tidak itu. sampai. Oh. Pesan itu tidak sampai. Jadi orang itu cuma melakukan. Tapi mungkin begini Wak, terkait tafsiran itu kan mungkin kembali ke orang-orangnya. Akhirnya mungkin itu kan tidak digamblangkan dia. Nah sebenarnya iya nampak. Sebenarnya bisa kita lihat dari misalnya orang Kalau berobat. kayak seperti Wak kan orang-orangnya agak lain dia kan gitu. Lain apa? Soalnya ketika orang berobat, ketika orang minta ini minta itu, nah itu dibuang. Ayo. Nah itu maknanya berarti kan. Nah, itu dia. Ya. Sifat itu harus dibuang lah. Nah, itu yang sebenarnya yang disampaikan. Kalau kita lihat dari 40 itu, Sunan Kalijaga pernah menyuruh enggak terus enggak lah, lupa aku. Kalau salah pernah Kalijaga pernah mengajak di suatu kampung 44 orang karena untuk dia sholat Jumat. Cuman semua tidak mau. Sama dia. Makanya bilang kalau misalnya kalian nggak mau nanti bakal kena apalah, kalian kena apa gitulah misalnya. Oke. Rupanya ceritanya nggak mau semuanya demonya. Oke, oh iya. Oh iya. Nah kalau kita masuk ke angka 17 itu Aktivitas ibadah. iya Oke, Waju. itu kan. Ya. Mungkin cukup ya, cukup jelas. Isinya sebenarnya semuanya itu makanya yang luar biasa. Nah, ini serang. Tradisi-tradisi dengan itu kan secara gamblang itu disaksikan oleh masyarakat desa Perhiasan, disaksikan oleh warga. Nah, ini itu pertentangan di masyarakat itu Ya ada. terkait itu. Ada. Nah itu Nah itu ada juga berarti ya. ada. Maksudnya enggak
nggak semua juga masyarakat itu Menerima itu. artinya berpikiran macam-macam lah mungkin ya. Nah, itulah yang dimaksud. Jadi karena sebenarnya itu dari seorang pawangnya yang harus menyampaikan itu, tapi kemudian kemampuan seorang pawang di sini untuk menyampaikan sesuatu itu yang tidak bisa. Itu sebenarnya kenapa dibuat acara hanya ini untuk seperti Berarti seperti orang yang melihatnya itu bisa nggak hanya diperbolehkan hanya menafsirkan sendiri gitu. Karena ya bisa. iya kan? Bisa. Cuman kan kebanyakan kan tidak sampai pesan itu kepada masyarakat tentang kenapa dibuat itu. Oke, berarti kalau misalnya itu kenapa dibuat dia di bulan Julhijjah? Itu kelahirannya. Oh, di bulan Julhijjah dia kelahirannya ya. 9, 10 7 atau 7 10. Setelah Idul Adha, hari ke-7 atau hari ke-10 itu dibuat. Itu kan nanti kan pawangnya tahu tuh. Oh, dibuat tanggal ini. pernah lewat enggak kira-kira? Nah, pernah Iya, waktu Bapak Pawang itu pernah bekerja di daerah Aceh kalau nggak salah. Dan iya. dia buat tradisi Anjuk Lancang itu di sana, bukan di situ. Oke. Nggak dibuatnya di situ, Mm. tapi di Aceh sana dibuat. Nah, Terus? nggak masalah. Yang penting tetap diperingati dia itu. Artinya keluarga Masih menghormati itu. menghormati itu. Cuman masyarakat belum. Oh, boleh juga Boleh, berarti. Maksudnya tidak ritual itu tidak dilakukan di desa pedesaan itu bisa. Bisa. Misalnya dilakukan di Johor misalnya ini bisa Nah, ya? kalau ada sungainya nggak apa-apa bisa. Nah, itu. Jadi memang isinya itu kan sebenarnya memperingati kelahiran seorang Sitamboya dan Siti Fatimah. Jadi pesannya sebenarnya aku tangkap sebenarnya juga apa ya? Bagaimana bisa memahami tentang hak dan kewajiban seorang keluarga dengan begini begitu. Iya, memang terkait tradisi lah sebenarnya bukan hanya lancang. Jadi mana-mana aja memang keseluruhannya itu mempunyai makna dia, makna pesan Iya. yang luar biasa, Mas. Kan? Makanya kenapa sebuah tradisi itu tetap di berbagai tempat tuh tetap dipertahankan seperti sekarang ini di Hanyut Lancang itu kan. Nah, ya aku berpikir ya Hanyut Lancang itu banyak pesan yang mau disampaikan walaupun sebenarnya sebagian orang atau Wak Jo tadi misalnya Karena nggak bisa kita itu kan ritual itu kan banyak. Misalnya kenapa mesti apa arti pulut di situ? nah iya. Apa kulit kuning, Iya, kulit iya, hitam, iya, iya. apa kulit putih, apa kan, apa makanan itu dan Iya. apa ya yang menarik juga sama aku itu tentang lambang-lambang panglima itu. Nah dan juga ketika pawang itu kemasukan itu kan ada kesurupan dia. Nah di situ yang kita tangkap bahasanya dia menyatakan dia menceritakan tentang kesilsilahan. Silsilah siapa ini? Silsilah dia cerita tentang silsilah atau cerita tentang kelahiran si Tambuaya. Nah, itu yang dia ceritakan. Akhirnya si Tambuaya itu kemana namanya ini. Nah, sampai dia cerita tentang nama yang namanya angin ini, namanya apa? Air ini. 4 unsur cerita 4 unsur itu dia cerita itu. Oh iya. Lah, itu berarti luar biasa itu. Iya, dia cerita tentang 4 unsur. Namanya angin ini, namanya api ini, namanya batu tanah ini, namanya ini. Dia cerita itu. Dan di situ menariknya juga. Jadi ketika dia mengatakan bahwa telur ayam, dia minta telur ayam, itu namanya putri bekurung dia bilang. Ini dia pakai istilah. Kalau dia bilangkan air kelapa, zam-zam kurung namanya. Oh, ini kan sama sebenarnya waktu pembahasan 2 minggu lalu di catatan kedua kan. Artinya bahwa nama-nama benda itu memang itu tadi hubungannya kayaknya ke sana itu, Wak. Iya. Artinya ketika itu dinamain ya bahasa kita mungkin ya dia bermanfaat misalnya. Itulah yang paling sederhana ya. Iya. Kira-kira gitu kan? Dia istilahnya Salah satunya mungkin penghargaan.
Ya, tapi Iya kan? ya nama-namanya itu sulit kita cerna karena kalau misalnya kita cerna bahasa Melayu ini ya mungkin? enggak juga Bukan, cuy. enggak. Ya bahasa Melayu Istilah bisa ya? lama. Oh, bahasa Cuman lama. istilah-istilahnya itu yang kalau misalnya Melayu kuno kali. enggak, kalau misalnya kita ngomong kayak gini misalnya di ini pawangnya gitu. Pawangnya minta ke apanya. Kalau kita sendiri yang apa dia nggak ngerti itu kita minta apa. Karena istilahnya rumit misalnya. Ya kau sendiri kan nggak tahu bahwa minta zam-zam kurung katanya. Apa yang minta? Iya, zam-zam nggak tahu. kurung apa? Iya. Putri Bekurung nggak tahu kita apa. Itu yang minta siapa tadi? Ya itu pawangnya yang bilang. Oh. Ketika dia kesurupan dia bilangnya itu. Berarti ada kekuatan sastra juga kan. Iya. Melayu itu berarti kuat sastranya dari situ. Ada kekuatan nahu sorobnya wah di sini wah kajiannya. Serius. Kalau udah sastra bicara nahu sorobnya main. Makna Kenapa di balik dia- itu makna kira-kira kayak Ya, gitu. kenapa dia mengatakan di situ dengan kata zam-zam kurung, putri Iya. berkurung? Ah. Dan Banyak itu lagi- tidak ada penjelasan. Iya enggak ada. Tidak ada penjelasan. Dan ya. itu yang tahu cuman misalnya wakil pawangnya. Iya. Pakai bahasa majas. Iya. ibaratnya. Dan dari pawangnya sendiri ngobrol bilangnya, sekarang aku tidak punya kemampuan untuk misalnya ada 4 lah panglima itu yang bisa masuk ke badan aku, gitulah kira-kira jangan kalau cerita kan kita gitu kan. Padahal aku 1 orang aja, satu panglima itu aja yang bisa. Kalau misalnya 4 atau apa nggak sanggup aku. Nah, itu. Oke, Pak Jo. Berat nih sih sebenarnya. Jadi berat. kawan-kawan yang di rumah luar biasa sebenarnya tradisi hanyut lancang ini. Sama ya, sebuah ritual tradisi itu yang dilakukan di yang alhamdulillah misalnya kalau di Indonesia ini misalnya di kita lah di Republik Indonesia ini kalau ritual-ritual gitu masih dipertahankan kan luar biasa nih sebenarnya ya kan Pak. Termasuk salah satunya di Sumatera Utara itu hanyut lancang yang sampai hari ini masih bisa dilakukan kan. Nah, aku berpikirnya seperti ini Pak Jo, terkait penafsiran itu mungkin lambat laun mungkin orang yang melihat atau khususnya masyarakat setempat aku pikir paham lah atau simbolik-simbolik yang dihadirkan pada prosesi itu. Banyak sebenarnya pesan yang baik dari tradisi itu gitu. Nah, semua tradisi itu sebenarnya baik. Nah, itu sebenarnya kemampuan dari masing-masing orang untuk mencerna Lah itu. Wak. iya, tadi kan aku Itu. bilang Nah, kesulitannya orang datang sekarang- itu kan menafsirkan sendiri dia. Nah, kesulitannya sekarang orang karena sudah berpikir dengan lebih maju, tidak sampai pesan itu. Wak. Oh, gitu. Nah, Tapi mudah-mudahan dengan masih berjalannya tradisi Iya. ini, Hmm. mudah-mudahan itu bisa sampai dia. Pak. Ternyata ini dia. Kita Ya. tuh harus seperti ini, kita tuh harus seperti ini. Kira-kira gitu ya Mas ya. Betul. Kan itu. Dari simbol-simbol ritualnya yang dibuat aja kita sebenarnya kan pasti ada ini muatan-muatan makna yang tersembunyi kira-kira gitu. Walaupun tidak disampaikan yang melakukan tradisi tadi kan. Ini kan yang melakukan dari keturunan Iya, keluarga keturunan, itu kan. iya. Artinya kan dari sini tidak bisa dilakukan di luar daripada Nggak keluarga bisa. itu kan. Nggak Nah bisa. makanya ya itu yang kedua karena kurun waktunya dia sudah berlangsung hampir 100 tahun ini, kalau Uwak menilai ini, Uwak menilai kan sejauh mana itu terkait apa ya, bukan pemahaman tapi orang di luar dari desa perhiasan itu, katakanlah kita di Medan misalnya sih, iya kan, atau dari mana-mana Sumatera itu, tahu nggak informasi itu gitu loh, artinya keberadaan ritual itu atau keberadaan tradisi itu gitu aja lancar. sedikit yang tahu. Nah itu tadi. Nah, orang tahu cuman sekitar bicara tentang menghanyutkan atau melurungkan apa itu ya menjamu laut. Cuman itu. kalau menjamu laut lebih lebih besar. bukan maksudnya Lebih banyak orang yang tahu. lebih banyak orang tahu ya daripada ya, kira-kira apa itu Wak Jo kira-kira maksudnya kenapa tidak sampai keberadaannya itu tradisi itu sampai nggak usah sampai misalnya keluar daripada Sumatera, orang yang Sumatera Utara itu sendiri Karena gitu. berpikir ya apa ya? Ini sesuatu yang melanggar.
Jadi orang ogah ikutan lagi. Tapi kita tadi udah Melanggar- bilang di awal melang- bahwasanya melanggar masyarakat syariat. udah oke nih gitu. Ya, ya orang lain yang Atau nggak usah sampai ke situ, informasinya aja lah informasinya. ya iya. Informasinya. Informasi nggak bisa juga. Jadi, ini ketika bulan Zulhijjah, macam kita merayakan apa? 17 Agustus. Iya. Oh, sebentar lagi 7 Agustus nih wah. Akhirnya kayak gitu. Ya kan? Oh, ini bulan Zulhijjah. Berarti hari ini wah, di sini ada tradisi. Kira-kira kayak gitu, Pak. Nggak ada, sedikit yang Nggak ada ya. Nggak ada, sedikit yang tahu. Makanya hari ini kita sampaikan di opsi dan Sedikit cerita yang tahu. terkait informasi Hanyut Lancang ini, sejarah lah kira-kira Iya, itu ya kan. sedikit yang tahu. Ternyata Sumatera Utara itu luar biasa. Artinya budaya muatan-muatan lokalnya itu Mas dari informasinya Wak Jo kan banyak juga ternyata yang belum tahu informasi terkait Hanyut Lancang ini gitu. Paling tidak walaupun Wak Jo tadi udah nyerempet ke goib tadi, tapi kukat aja sendiri. Kita ceritanya yang real aja gitu kan. Maksudnya kayak gitu. Iya. Karena syarat Hanyut Lancang ini syarat nih. Wah, luar biasa. Dia gini, Wak. Kenapa? Itu kan sebenarnya ketika kita memberikan sebuah yang seperti itu, pasti akan bersinggungan dengan mereka. Iya, makanya. Iya, aku paham. Iya. Oke. Berarti kan sekarang jelas ini. Kawan-kawan yang di rumah sekarang udah tahu kan bahwa Hanyut Lancang itu sebuah tradisi menghanyutkan Ketika kapal dia. Iya. Iya, kapal dengan inilah caranya memperingatin kelahiran si Siti Fatimah tadi yang kira-kira apa ya? Penjelmaan buaya itu serius Iya. ya? Ya kira-kira begitulah. Nah, kira Jadi inilah dia. pernah orang tuh bercerita juga lancang kapal itu harusnya kan menghanyut ke hilir. Hilir. Ini dia balik ke hulu. Iya, oke. Nah, itu kalau Wak Geng cerita gaib tadi ya kan. Nah, itu. Oke. Cuman ya aku juga sampai sekarang belum pernah merasakan yang seperti belum pernah yang melihat seperti itu. Tapi suasana yang misalnya angin yang kencang, hujan yang deras, ya itu sering. Setiap melakukan acara tradisi Hanyut Lancang itu selalu terjadi tuh angin yang kencang apa. berarti itu berkaitan dengan kedatangan yang gaib-gaib itu. Mungkin juga. Nah, ini aktivitasnya ini maksudnya Wak, ketika menuju hari H Hanyut Lancang itu, kita kira-kira masyarakat setempat tuh cemana itu maksudnya? Antusias. Apa enggak? Kalau antusiasnya aku pikir antusias, tapi Antusias. dalam proses ininya lo apa ya? Kalau mendukung pasti gitu loh. Ya mendukung. Apanya ini, Pak? Ini apa namanya itu? Lewat mana dia mendukungnya itu kira-kira gitu loh. Sementara kan kayak gini, ada beberapa item dari ritual itu yang sudah terjadi pengurangan. Nah, orang itu, Nah, itu cara kalau nah, kira-kira misalnya gitu. acara Hanyut Lancang itu macam rewang dia. Rame itu. Nah, berarti dukungannya itu Iya. dia. Nah, jadi ibu-ibu itu masak yang Swadaya masyarakat. Iya. Ya itu kan. Iya. Ya itu maksudnya itu dia. sampai ada yang ditugaskan untuk mencari pandan, ada yang untuk cari opeh pinang. Opeh pinang itu apa? Kulit pinang itu. Nah, opeh pinang. Ada yang disuruh cari ayam apa segala macam. Berarti kan dalam proses menuju ke sananya itu bahwa keterlibatan masyarakat setempat itu kan Iya, besar kan. Besar. Walaupun sebenarnya yang melakukan dari keturunan garis. Karena semua di lingkungan perhiasan itu semua keluarga, Pak, rata-rata. Oh ya udahlah putus lah itu Keluarga. berarti. Jadi desa perhiasan itu cuman ada 4 etnis kalau nggak salah. Jawa, Melayu, Karo, Itu satu lagi lupa kok entah apa. Itu. satu ini. Iya, satu perhiasan itu. Mendeling atau Batak kalau nggak salah. Itu. Itu. Jadi desa perhiasan itu aku bilang kan desa yang unik. Uniknya? Ya unik. Ya istilahnya guyub kali, Pak. Guyub. Berarti salah satu. Jadi sebelum aku lupa. Jadi desa perhiasan itu kalau misalnya ada yang meninggal, Ya. misalnya ada yang meninggal di situ kampung atau dusun yang mana itu setiap orang,
setiap orang nyumbang beras tuh dikutip setiap rumah, baik itu yang agamanya Kristen atau Islam. Oh, tidak memandang ras dia. Iya, dikutip, dikumpulkan berasnya itulah yang dibagi sama yang apa. Baik itu seberapa, mau ngasih berapa, satu mau berapa apa semua terserah. Nah, itu dia, ini yang Itu. yang Jadi sudah tumbuh di masyarakat itu memang nilai luhur. iya. Sudah Nilai ada. luhur itu bagian dari tradisi bangsa Indonesia, ya, Wak, sebelum Covid, yang mulai terkikis. ya sebelum Covid, orang tuh sudahnya punya bank beras untuk misalnya bagikan misalnya apa dibagikan. Ini rentang waktu 2 tahun ini Iya, dulu sebelumnya, semacam lumbung ya? Iya. Masih ada? Sebelumnya, Loh, sekarang- sebelum Covid itu sudah ada. Karena kan kemarin kan Covid itu kan masalah karena banyak Covid ini kan banyak yang suasana pun berubah kan, orang takut, orang apa gitu lah. Nah itu lah. Nah, terkait Covid ini keberadaan ritual itu masih berlangsung. Terkait kumpul-kumpul PPKM. Masih jalan. Masih boleh ya? Masih jalan. Oh, boleh. Masih jalan. Nggak ada aturan ya? Nah itu yang menariknya. Jadi Itu unik ya? iya, unik betul bilang kan. Karena ya mau Jawa, mau apa, mau orang mau Kristen apa, Oke, Wak Jo, Jadi, kita ada boleh. di situ Bapak orang Kereta Karu, Bolang, aku manggilnya Bolang di situ. Dia orang yang taat juga dibilangkan dengan pemahaman dia. Tapi dia sangat sangat santai sekali dia menjawab bahwa tentang agama itu seperti ini. Dia bilang gitu. Oke. Ya kan aku ketika anakku 3 yang masuk Islam, aku enggak masalah. Aku bilang. Karena itu kepercayaan. Iya. Dia bilang gitu. Kalau misalkan kalau kita masuk ke perhiasan, kawan-kawan boleh lihat ada nggak di situ pelang namanya pelang apa itu namanya, ormas, nggak ada, Iya. nggak ada. Mau itu PP, IPK atau KPI itu nggak ada. Kalaupun ada itu tersembunyi. Bentar, Wak Jo. Biar nggak mencekam ini obrolan kita ini. Ini kan serius kan, mencekam kali catatan ketiga lancang ini. Macam Sedikit kali nggak materi. boleh lari nih dari garis yang sudah ditetapkan kan gitu. Kira-kira Pak Ibong ada yang mau dihiburkan kira-kira? Biar kita hiburkan dulu, biar nggak mencekam kali suasananya ini, mencekam. Atau ada yang mau ditanyakan? Wak Rahman, Pak Ibong, Wak Fadil. Lanjut ya? Oke, lanjut aja. Lupa ya dari mana. Oke, Mas Anas. Tapi Dari sisi yang kalau beda kita mungkin. melihat, kalau kita bilang hikmah lah, hikmah yang dapat kita ambil, yang kita abangin tadi sudah, ya kita ini udah banyak terkikis, kayak keguyupan, gotong royong. Nilai-nilai luhur Nilai tuh. luhur itu Iya, udah banyak bangsa terkikis. Indonesia itu tuh. Sebenarnya budaya yang tradisi yang diangkat itu hikmahnya yang di situ. Iya. Jadi tidak. Tapi kalau dibingkat kan gotong royongnya masih kuat. Iya, masih kuat sih. Cuman kan kalau di sana kan bukan Melayunya nanti kan. Nah, kadang-kadang cuy, Tapi kan nggak memandang ras dia, Mas, mau Batak, mau harus Mingkat. ada perayaan untuk meningkatkan itu semua cuy. Harus Di ada- Mingkat ada panen raya kan? Ya. Masih berlangsung. Itu nah sekarang itu kepercayaan itu hilang. Bukan hilang, terkikis dia, Pak. Pelan-pelan. Hilang. Hilang. Serius, Pak. Banyak yang hilang. Iya. banyak yang hilang. Nanti kita dikritik sama yang nonton. Oh, masih ada wah. Banyak Ada nggak yang yang mengkritik gitu? Banyak yang hilang. Ada. ya? Karena kepikiran kita sudah bukan ke situ lagi. Oke. Nah, terus Mas An tadi terkait nilai-nilai luhur tadi. Iya. Ya kalau kita melihat itu kan tradisi itu hikmahnya memang di situ. Mempertahankan, ya. Mempertahankan tradisi, kemudian artinya kan ada komunikasi dari atas ke bawah kan. Dari yang paham sama nggak paham itu sering berkomunikasi. Oh, bukan dari bawah ke atas, bottom up namanya. Kalau nggak salah ya, bottom up itu dari bawah ke atas gitu. Ada komunikasi timbal balik lah ibaratnya kan gitu. Oh, iya. Jadi Iya. karena Apa komunikasi istilahnya tuh, Wak? Kalau komunikasi timbal balik itu apa ya istilahnya? Lupa ya. Lupa. Iya, terus Mas. Kasih 2 arah ya. komunikasi dua arah. Iya. Nah, itulah yang
yang bisa menimbulkan, kalau kita bilang ya silaturahmi. Kemudian ada santun, kemudian ada sodako. Kan di sana termasuk sodako Iya. juga. Iya. Jadi ketika 3 hal ini disepakati dalam satu kegiatan, pasti akan muncul hikmah. Iya. Nilai-nilai luhur akan muncul di sana. Tapi kalau sudah ini terkikis, cara komunikasinya, cara silaturahminya, santunnya dan sodakohnya ini terkikis, ya jelas ya dampaknya kita sendiri ngalamin gitu. Iya. Sifat antara tetangga dengan tetangganya udah Sekarang ini ya. hancur kan gitu. Jadi nggak mandang lagi, oh kita ini sesama manusia, tapi siapa lu siapa gue. Oke, iya. Oke, baik kawan-kawan yang berada di studio Umas Sehat maupun yang di rumah, dipersilakan juga kalau misalnya mau menanggapi, mau nanya-nanya, nggak apa-apa. Nah itu dia. Nah tahu kan ada hal dan hal yang akan dipertanyakan, silakan. Mumpung ini orangnya masih ada di sini. Kalau udah ditutup nanti nggak bisa nanya. Kira-kira gitu. Nah tradisi hanyut lancang ini kan apa ya, selain dia memang dilakukan setahun sekali dan sampai hari ini di era globalisasi yang luar biasa ini dia masih muncul itu ya kan. Kan aku bilang ini luar biasa, dahsyat itu Pak. Kenapa? Udah gitu kan masih mempertahankan nilai-nilai keguyubannya tadi itu kan. Tapi yang aku khawatirkan, apakah nilai-nilai keguyuban itu terjadi di saat pada momen acara itu aja, atau di luar itu pun dia Masih terus gitu. terus. Selain prosesi acara misalnya kematian di luar itu, misalnya kan banyak itu Wak, yang bisa mengguyupkan satu komunal lah, komunitas gitu kan. Masyarakat banyak itu lewat misalnya satunya gotong royong. Gitu-gitu masih berlaku nggak di sana atau masih berjalan nggak gitu? Masih ada yang Nah, berjalan. berarti memang kuat dia. Masih ada Nah, artinya bahwa dampak tradisi itu ternyata luar biasa. Efek tradisi yang masih dipertahankan itu akhirnya kan besar dia. Ya, walaupun dalam pelaksanaan itu aku yakin juga pasti selain masyarakat situ, masyarakat luar pun banyak itu yang nonton ya. Banyak ada juga yang Iya kan? Nah, itu harapan kita kan itu dilakukan prosesinya siang, hari, malam, macam mana? malam hari. Malam. Mulai dari siang berarti atau Malam siangnya itu kan untuk mas-masak, rame kan masak-masak, nyiapkan perahunya atau apa, nyusun menghias perahunya apanya. berarti orang luar itu menikmatinya ketika di malam hari lah ya. Berarti Iya. bisa menyaksikannya ya. Dulunya itu satu kampung itu ngaraknya. Jalan kaki, coy. Digotong banyak orang. Sampai ke sungai Sampai ke sungai. Wampu itu ya. Nah, itu jauh. Kira-kira berapa kilo ya? 2 kiloan ada jalan itu. 2 kilo. Iya. 2 kilo nggak begitu jauh lah. 2 kilo, tapi Lumayan. lumayan, coy. Kalau kita yang jalan lumayan, coy. Luar biasa. Waktu kita masih panjang, Wak Anas. Oke. Nah, ini kan di catatan ketiga ini hanya lancaring ini kenapa memang dia, kita udah punya draft sebenarnya di Opsip dan punya cerita itu terkait tema, udah punya draft. Tapi draft itu kan masih acak kan. Jadi memang kenapa dia harus dinaikkan lebih cepat atau tidak, kenapa tidak di akhir gitu kan. Kemarin pertimbangannya ini pembahasan serius dia, dan sampai malam hari ini mencekam aku rasa terkait hanyut lancang ini Waju nih, gara-gara Waju serius sekali nggak bisa. Kenapa kan tegang kali Waju ini ngomongnya. Ngopi dulu Waju. Jadi memang ini kenapa dia harus kebetulan sekarang ini Waju ini kan dalam prosesi pendampingan di Desa Perhiasan. Jadi harapanku Waju ada yang lebih detail lagi, misalnya dari informasi terkait hanyut lancang ini gitu. Selain Wak memaparkan hanyut lancang itu apa gitu, kondisi sosionya juga nggak ada persoalan gitu loh. Nah, efek dari ritual itu apa secara kira-kira kan gitu.
efek dari tradisi itu dilakukan setahun sekali gitu. Dampak terhadap masyarakat itu misalnya secara ekonominya bagaimana kira-kira gitu. Ya kalau misalnya Nah akhirnya dia memang memancarkan nilai-nilai yang banyak itu. Selain mengguyupkan, ada nilai-nilai yang muncul lagi tuh dari ritual yang dilakukan itu. Misalnya sebab itu tradisi itu, nah kira-kira dengan gitu. Misalnya ketika itu ritual itu dilakukan itu dengan tradisi itu dilakukan setiap tahun sekali bisa mengangkat misalnya derajat dan martabat warga atau masyarakat perhiasan. Nah, kira-kira kayak gitu. Lewat apa misalnya? belum Tapi belum bisa ya? belum bisa. Belum bisa. Belum Karena bisa. Belum bisa. Belum Secara ekonomi misalnya. belum nampak. Nampak. Belum ada yang ya, tapi paling tidak ya istilahnya kalau untuk disebilangkan perhiasan itu memang cukup kampung yang cukup unik lah disebilangkan. Oke. Gitu. Aku belum selama penelitian mungkin karena belum penggalian lebih dalam ya. Iya. Kan kalau di perhiasan kan udah sering ke situ makanya rata-rata mereka kenal sama aku juga di situ. Iya. Tapi kalau Nanya itu dan menanya. Iya, iya. Oh siapa? Wah Fadil. Ada mau nanya bang. Siapa? Ini dari DPW Kepulauan Riau nih. Oh Kepulauan Riau. Ya. DPW Kepulauan Riau. Orsid. Offset. Orsid. Organisasi Sidikia menanya peran Kementerian Kebudayaan pusat itu terhadap desa ini seperti apa gitu. Nah ini maksudnya tadi aku tuh mau ngarah ke sana Wak. Cuman kan masih kita bungkus pelan-pelan takut dia sensitif Wak menyangkut itu. Ternyata udah dibuka tuh sama DPW Kepulauan Riau. DPW kan, Kepulauan Riau. Lanjut aja. Ya, jadi jangan aku lupa ya. Jadi desa perhiasan iya. itu jadi sekarang dijadikan salah satu pusat desa pemajuan kebudayaan. Nah, Peran serta ya, dari pemerintah sudah bukan apa tadi itu? Kemendikbud, Kementerian Pendidikan Kebudayaan sudah Iya. menjadikan desa perhiasan itu menjadi salah satu desa pemajuan kebudayaan. Karena di situ salah satunya ada sebuah bentuk tarian. Nanti kita ulas itu ya, ada waktunya. Tentang tarian namanya tari dulang. Ini persoalan baru lagi dia ya kan? Tari dulang. Tari Iya. dulang itu sudah jadikan warisan. Itu tradisi juga. Tradisi Masih Masih berlaku. berjalan. Tapi nggak malam hari ini lah kita kumpas ya. Yang kita bahas. Oke, tahun depan atau Tari dulang itu tapi nggak apa-apa. unik lah istilahnya, juga salah satu kekayaan Sumatera Nangkat yang luar biasa. Kalau dulang di Padang atau Sempalannya aja misalnya. Tari dulang itu kalau ini. dulang itu letaknya di atas kepala, Heeh. tapi kalau di Langkat di perhiasan dulang itu dipijak. Oke. Itulah. Yang jelas DPW Kepulauan Riau minta dibahas di selanjutnya ini Pak. apa itu? Itu terkait tari dulang. Putus lah kita. Wah, aduh, kok dibuka-buka tadi. Aku gini lah, Pak. Itu dari Selat Panjang kali ya mungkin ya? Atau Batam? Kepulauan Riau. Ya, Pulau Riau itu ada Batam, banyak loh. Ya, Batam. Apa ya? Ancang di sini juga Enggak. Itu minta tari dulang itu next berarti. Next ya. Piye, maksudnya cemana kira-kira? ya udah nggak apa-apa. Oke, Nas Dulang. Nggak apa-apa. Oke, lanjut Kak. Apa ya? Kan mencekam. Wah, Ibu nggak bawa gitar. Kalau tadi bawa gitar enak. Jadi suasananya bisa harmonis kan gitu. Kira-kira gitu ya. Oke, Mas Aan. Mas Aan dari tadi udah senyum-senyum aja. Ini apa? Materinya sedikit kali. Enggak, ini besar ini Mas. Iya. Ada yang mau aku sampaikan itu penting tadi, tapi aku lupa. Iya, dipikiran dulu aja. Terus Mas Aan. Aku kira tari dulang itu cari emas kan dulang kan gitu. Enggak. Oh, jangan dibahas ini Mas nanti. Oh, Nah, iya. itu ada waktunya. Nah ini dia artinya bahwasanya
artinya kan hanya penginformasian saja yang kurang ini. Gitu. Iya, makanya Makanya kementerian buat sekarang kan berarti kan sudah alhamdulillah udah sampai ke Riau informasinya. Iya. Tapi dari Jombang belum ada nanya nih ya. Belum ada. Harapannya informasinya dari sampai ke sana gitu. Nah, berarti kan Satu rumput. iya tahu. Nah, kenapa di orang itu? Karena ada sebuah kata lancang kuning itu kan asalnya banyak kan orang cerita tentang di Riau. Oke. Ya, iya. Itu luar biasa itu sebenarnya cerita tentang lancang kuning itu sebenarnya luar biasa. Karena bercerita tentang lancang kuning, syairnya itu kan lancang kuning berlayar malam. Oke. Oh, siang nggak belayar gimana gitu. Yang jelas Makna dalam lagu itu luar biasa itu. ya. Kalau nahoda Itu nanti ada saatnya lah ya. luar biasa itu. Iya kan? Setelah tari dulang masuk. Kau semua ada saat semuanya nanti tanya orang semua saatnya sumbernya aja lagi semua kacau ah. Sebenarnya dia kan mau kunci wajib biar jangan kemana-mana dia. Ya kan gitu dia. Menarik memang kenapa banyak hal yang tidak kita ketahuin yang akhirnya sekarang aku apresiasi luar biasa ketika pertama kali digagas ide Opsit Medan punya cerita ini kan. Terus diputar ulang menjadi fokus di cerita sejarah dan budaya dengan mengangkat muatan-muatan lokal itu akhirnya kita pun banyak tahu cerita. Lucu ya misalnya kan kayak gini. Informasi yang kita sampaikan hari ini itu orang Kepri tiba-tiba misalnya main itu ke Medan. Ya kan? Dia pikir kan orang Sumatera Utara tahu semua nih terkait Erlangga. Tiba-tiba nanya nih. Atau di kalangan Opsit sendiri lah misalnya. Mungkin kemungkinan juga ada sebuah pertanyaan besar di sana. Kenapa mungkin lancang itu yang digunakan? Kenapa di acara jamu laut Tidak digunakan? tidak digunakan? Oh iya. Enggak Enggak maksudnya gini tadi. Kata lancang itu nggak digunakan, Pak. Di jamur laut nggak Ya digunakan. ada hal-hal Nah, ini. kenapa itu? Iya. Apakah mungkin ada ketertarikan, ada kesilsilaan atau penyambungan di situ? Ya iya. Hmm. Kalau tanya aku nggak tahu nyambungannya. Padahal jamu laut itu lebih besar. Itu kepala kerbau yang harus dipersembahkan. Kalau di situ rendah. Iyalah, apapun materinya, temanya itu kan kita berusaha, Wak. Ruangan ini pesan yang disampaikan dari ruangan ini sampai dia, Wak. Ya. Nah tadi yang aku sampaikan suatu saat DPW Kepri itu kemari gitu, ngobrol-ngobrol misalnya sama Wak Rohmat misalnya. Wak Rohmat, aku kemarin dengar itu. Wah nggak tahu aku, Pak. Wah kan kacau kita. Kira-kira gitulah ya, sederhananya gitu. Kita nggak cerita di luas secara Sumatera Utara. Misalnya di internal Opsit itu sendiri misalnya. Iya. Iya kan? Ada pertemuan secara nasional misalnya gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Nah dengan informasi ini, dengan ruangan ini, kawan-kawan bisa menyampaikan. Ya, Ini dia ini. Jadi ini. dari kementerian, insya Allah kemungkinan kalau misalnya disetujui di bulan 11 akan ada acara macam pesta budaya juga di daerah Perhiasan. Ini terkait Hanyut Lanjang tadi enggak? Nah, karena desa karena Perhiasan dijadikan desa pemajuan kebudayaan. Ini apresiasi besar berarti dari Kemdikbud dari ya. Kementerian diberikan sebuah acara pesta budaya untuk melakukan acara keadatan di situ. Jadi ada dari etnis Karo, Bulan 11 ya? Melayu dan Jawa. Bulan 11 ini tahun ini. Ada pesta kulinernya juga makanan. Oh gitu. Berarti luar biasa, artinya bahwa pemerintah juga andilnya besar dalam pelestarian budaya, terutama khususnya ini yang Hanyut Lancang ya. Nah, ini juga soal beras tadi sebenarnya Organik enggak? bukan. Oh bukan. Kemampuan dari masyarakat. Mungkin masyarakatnya paham. Mm-mm. Tapi Oh maksudnya yang pengumpulan itu ya? iya, masyarakat paham itu dikumpulkan uang. Tapi dari lurah atau dari perangkat desanya itu yang tidak memahami harusnya itu sebuah kekuatan besar untuk bisa membangun sebuah lumbung. Kita doakan harapannya pelan-pelan mereka jadi paham kan kira-kira gitu kan Pak. Itulah sebenarnya yang paling penting dari peran pemerintah Iya. dan untuk menggiatkan itu.
Sekarang kan masyarakat ini sudah dicekoki banyak masalah-masalah dengan begini, orang tuh makan, orang tuh sulit apa itu kan. Jadi ketika berpikir itu udah malas. Nggak ada Iya, itu. makanya harapannya dengan keberlangsungan tradisi tadi, ini kan akan merubah itu mindset itu di perangkat-perangkat yang Wak bilang menjadi apa ya, hambatan-hambatan. Itu bagian dari hambatan nggak itu? Iya kan? Apanya hambatan? Hambatan ya kan, kalau tidak mendukung bagian dari hambatan juga berarti perangkat desanya tadi itu terkait. Enggak, ya bukan masalah juga. Misalnya gini lah, itu bukan hambatan ya, pengelolaannya. Atau bahasanya tidak mau tahu gitu. Mau tahu. Oh, mau tahu. Cuman istilahnya motivasi besarnya itu ada untuk bisa lebih besar lagi. Misalnya membuat sebuah lumbung pangan yang sudah tersedia gitu loh. Iya. Dari situ. Kepeduliannya lah. Nah, itu. Nah, bukan masalah. Kalau masalah memang perangkat desa bisa menggerakkan itu semua, coy. Bahasaku tuh penyadaran kritis. Nah, iya. Ah, Itu kira-kira. itu dia. Jadi Apa sebenarnya maksud itu potensi besar untuk untuk perangkat desa membuatkan sebuah lumbung pangan di desa itu. Iya. Nah, gitu loh. Iya, pola-pola itu sebenarnya dimainkan harus lebih matang pada konsep-konsep pemberdayaan masyarakat tuh, Wak. Itu kuat itu. Itu kerjaan Wak. Ya? Iya, makanya Wak nggak kulanjutkan. Nanti Wak salah menyampaikan konsepnya. Itu dia. Nah, itu yang paling penting, Bang. Oke. Itu paling penting karena kekuatan dari gini ya, desa itu kubilangkan sebuah kekuatan yang luar biasa sebenarnya. Ya. Potensinya luar biasa untuk meningkatkan kebudayaan. Oke, Wak Jo. Terakhir pesan terkait tradisi ini, karena waktu juga nanti juga ada masaan menyampaikan terkait keseluruhan lah. Hal yang paling gamblang lah ini, biar kawan-kawan tahu, wah ternyata ini dia makna yang terkandung gitu ya kan. Masaan dulu. Oke, Mas An. Kalau kita menariknya itu dari segi bahasanya saja sudah mendapatkan kira-kira pemahaman lah. Gitu. Baik itu pemahaman secara kita pribadi, menghanyutkan hal-hal yang tidak baik, membuang artinya itu kan. Membuang ya. Membuang hal-hal Sifat-sifat tidak baik ya. Sifat-sifat tidak baik. Itu hanyut lancang. Kemudian yang kita ambil itu dari hanyut lancang itu kan sifat kepedulian lah. Ya. Yang tadinya ini ditanggung oleh keluarga, kemudian ditanggung oleh masyarakat. Iyalah, dipikul bersama-sama lah. Dipikul bersama-sama. Kemudian yang kita ambil lagi hikmahnya itu, setelah ini dilakukan bertahun-tahun hingga 100 tahunan ya. 100 tahunan, dan kita ambil hikmahnya sekarang. Daerah itu kan udah mulai terangkat sekarang. Iya. Udah mulai dikenal di pusat. Nah, artinya untuk melakukan satu hal nilai luhur itu bukan sekali dua kali ya. Terus ya, Butuh continue waktu, dia. Continue. Iya. Istiqomah, Mas. Koma. Oke. Saya kira seperti itulah. Oke, Wajo jangan lama-lama. Terakhir. Nah, oke, udah mau habis soalnya. Wah, ceritanya ini sudah mulai panas. Wah, berhentikan ini. Oh, nggak apa-apa, kita lanjut. Tapi ya udah lanjut. Tapi nanti season berikutnya. Tergantung orang produksi, kalau dilanjutkan 1 jam ke depan, kan tinggal kita putus aja, kita lanjut lagi gitu. Iya. Nggak masalah. Ya, apa ya? Kupikir kalau misalnya tradisi itu punya makna yang luar biasa. Luhur-luhur kita punya makna yang luar biasa untuk menyampaikan pesan kepada kita. Yang sulitnya kita kadang-kadang sulit kita menerjemahkan dengan pesan-pesan itu karena kita dianggap ini menyalahkan, ini nggak berguna, itu nggak ada. Padahal sebenarnya ada nilai-nilai yang terkandung yang luar biasa yang bisa kita ambil dari situ. Nah, jangan cepat-cepat buru-buru disalahkan, Ya. karena harus ada yang pokoknya gini, dimengerti, dipahami, dimaknai. Nah, luhur itu perlu dimengerti, dimahami, dimaknai. Kalau cuma sampai pada paham tingkat mengerti dan memahami, nggak bisa, harus dimaknai. Udah, Wajo? Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada kawan-kawan yang ada di studio Uma Sehat, dan
kawan-kawan juga yang ada di rumah, terutama kepada Mas Aan, Wajo yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini bermanfaat lah, ya kan? Paling tidak sebagai informasi segar dia bagi siapa saja. Nah, harapannya seperti itu. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan dari kawan-kawan baik yang di rumah maupun yang ada di studio, mengingat waktu, maka sekali lagi kami mengucapkan sebanyak-banyak pada atensinya ya, perhatiannya pada kawan-kawan di mana sajalah keberadaannya. Kita bertemu lagi di 2 minggu yang akan datang dengan tema-tema yang berbeda pula. Atas perhatiannya saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah